Harus diperiksa bapaknya. Serius. Karena, kenapa Mams bilang harus diperiksa? Ada banyak kejanggalan-kejanggalan dari si bapak ini. Ada orang-orang yang nemu tulisan-tulisan dia di FB. Si bapaknya ini di FB menulis tuh dia pengen viral, pengen banget masuk ke mata Najwa. Dan dia itu ada adegan pakai golok begini nih. Ini orang agak-agak rada-rada nih. Udah gitu tuh bapaknya almarhum Nizam, dia posting sama temennya, 2 orang. Gue bilang, lu udah kayak lawak, lu udah kayak badut. Lu udah kayak badut, sumpah. Ngancem-ngancem netizen, lu kagak tahu kekuatan netizen Indonesia. Satu negara aja bisa ambruk. Apalagi cuma lu. Ama pakai bawa teman-temannya segala, gue bilang. Punakawan gak jelas itu. Ada apa lu berasa jagoan, lu sok jago lu. Lu mau nantangin netizen Indonesia, nih emaknya netizen nih gue. Ya, mamskinya netizen, lu mau nantangin netizen Indonesia. Negara aja dibikin ambruk sama netizen Indonesia, apalagi cuma lu doang. Bahlul. Aduh, nih, oke. Kita saksikan dulu. Setuju ya? Iya, kita aduh ini pada ngomong puasa-puasa, gue pasang stiker dulu deh. Maaf lagi halangan, tunggu. Biar nggak jelasin bolak-balik ya, maaf lagi halangan ya. Kalau nggak bolak-balik ngejelasin. Nah, tuh. Iya, nih. Ya, oke. Tap layar, share. Mari kita update kasus dari Dedek Nizam. Semoga mendapatkan keadilan dan bisa ditangkap pelakunya. Karena saya sangat yakin kematian Dedek Nizam tidak wajar. Mamski sangat hakul yakin kematiannya Dedek Nizam tidak wajar. Dia meninggoy karena perbuatan dari orang-orang yang keji. Aku yakin sekali tidak ada. 5 hari sebelumnya seger bugar, tidak ada luka sedikit pun. Sudah ada video di dalam mobil yang diupload sama si bapaknya itu di FB. Bersih. Pada saat mau meninggoy, ini luka diapain, digamparin. Bapaknya bilang ya, karena ada ingus dikorek-korek. Gue gak percaya. Ingus dikorek-korek sampai begitu lukanya, gue gak percaya. Di sini lu apain muka enak lu? Oke, kita lihat. Dan ternyata sudah ada pengakuan dari Ibu Tiri ya, kalau dia itu sudah melakukan fisik ke Nizam. Oke guys. Dari proses ini, Satreskrim sudah menetapkan tersangka ya dari TR yang merupakan Ibu Tiri dengan bersara mengenai anak ya akibat kekerasan. Dari proses ini, Satreskrim sudah menetapkan tersangka ya dari TR yang merupakan Ibu Tiri. Saudari TR sudah ditetapkan jadi tersangka atas dugaan kekerasan baik fisik ataupun psikis. Selain TR ada tersangka lain? Masih kita dalami adanya tersangka lain, namun kita masih fokus bagaimana mendalami daripada unsur-unsur ya perkenaan daripada pasal-pasal yang mungkin bisa kita ya terkait dengan penganiayaan yang diderita oleh korban anak FS. Ini sudah terjadi beberapa tahun yang lalu seperti di tanggal 4 November 2024 itu kan ada juga laporan, namun laporan itu sudah kita proses dan ada geramnya, dan itu tentunya akan kita dalami lagi, akan kita tindak lanjuti. Dan sebelumnya saya sudah keterangan korban NS pada saat TLP yang 2023 juga mengalami kekerasan. 2023 mengalami, 2024 mengalami, bodoh. Biasa, seperti cewek ditambah dicakar, digambar di. Ya. Oke. Motifnya apa? Untuk motifnya sendiri masih kita dalami, kalian sebagai orang tua ya. Ini setan ini, nih. Setan ini. Ya, setan benar-benar. Ya, kekerasan yang dialami ya fisik biasa seperti cewek ditambah dicakar. Oke, selama tinggal bersama dengan TR ini. Ya. Oke. Motifnya apa? Untuk motifnya sendiri masih kita dalami. Dajjal. Orang tua ya berdalih mendidik anaknya seperti itu. Terkait penetapan tersangka terhadap saudari TR daripada korban NS, kita tetapkan dengan pasal sangkaan ya pasal 80 ya junto pasal 76C. 76C. Undang RI nomor 35 tahun 2014. Oke. Junto Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ya kekerasan yang dialami ya. Bukan perlindungan anak aja Pak, masukin juga ini untuk pasal pembunuhannya Pak. Jadi kemungkinan hukumannya bisa maksimal metong, dihukum metong. Iya dong, nyawa bayar nyawa dong, enak aja. Anak udah dilahirin, seganteng itu, sebaik itu, disia-sia. Dan ini bapaknya juga ya. Bapaknya Nizam, kau keterlaluan kau. Kau keterlaluan ya, cuma karena kau numpang hidup tuh sama ibunya ya. Yang kau bilang ibunya tiriknya ini, si Ibu Tiri punya, sebagai pegawai, punya pekerjaan, yang mana pada saat lo gak punya kerja, lo bilang nih ya, bapaknya Nizam di podcast Densu, pada saat lo gak punya kerja, ibunya itu ada kerjaan sebagai pegawai. Jadi gak bakal ngerepotin.
Dan si Ibu Tiri ini di awal-awal ngebeliin Nizam buku, ngebeliin Nizam. Berapa kali bapaknya Nizam nikah? Udah berapa kali? Oke. Ayah Nizam Safei dilaporkan ke polisi ini dari cumi-cumi.com nih. Saya punya bukti bahwa ada terjadi penelantaran terhadap Nizam. Belum tahu ya, apakah dia itu sudah melaporkan atau tidak. Ih, najong. Dan berdasarkan hasil visum yang kami dengarkan dari pihak kepolisian, bahwasanya hanya menjelaskan itu adanya luka. Itu punya alasan, punya Hanya menjelaskan luka. Udah tersangka. Gak usah ada pengacara yang bela Ibu Tiri ya. Gak usah ada pengacara satu orang pun yang bela Ibu Tiri. Ngapain belain orang kayak begitu? Nanti lu ketulah lu sekeluarga lu. Bela-belain orang kayak begitu. Nih bapaknya nih. Sekarang di komenan banyak yang aneh-aneh. Tolong dipantau. Yaelah. Tolong dipantau komenan-komenan itu. Jika kita bisa sikapi, setelah usaha negara kita sikapi. Siap nanti kita gas. Lawak. apa? Lu kenapa ya lawak nih? Bahkan bukan ratusan lagi Pak yang komen. Ribuan, bahkan jutaan, mungkin se-Indonesia mungkin. Mungkin se-Indonesia atau Jawa Barat lah ya. Aduh Pak, ngeri Pak, kalau kayak gitu Pak. Makanya teman-teman, kalau komen, hati-hati lagi dipantau sekarang. Yang upload ini gimana Pak, konten kreator? Bahkan bukan puluhan atau ratusan konten kreator, mungkin ribuan Pak yang upload. Aduh, saya juga ngeri nih. Tapi mohon maaf, saya nggak pernah ngomong-ngomong Pak. Cuma yang buktinya aja, kejadian sekarang gitu. Kalau ada salah, saya juga minta maaf Pak. Begitu Pak. Mohon maaf, saya juga, aduh, kalau misalnya ada uploadan aneh gitu atau apa. Lu kenapa? Ngomong-ngomong Pak, cuman yang terjadi sekarang aja. Lu kenapa takut? Emang dia siapa? Ya ampun. Netizen lu tahu kan? Tugas kita apa kan? Orang kayak begini nih. Tahu kan? Tahu kan? Tahu kan tugas kita apa? Hah? Gak jelas tuh bapaknya sumpah. Ya, ngapain lu? Blek lu. Jadi bapak lu nggak bisa sebagai bapak melindungi anak. Dan ada kejanggalan yang sudah saya dapatkan ya. Sudah ada kejanggalan yang saya dapatkan. Ternyata ada chat si bapak ini, bapaknya Nizam, ke ibu kandung Nizam atau keluarganya ibu kandungnya Nizam. Dia udah tahu Nizam sakit udah dari beberapa hari. Iya 12 kali nikah. Yang terakhir itu kenapa? Karena lebih tua 10 tahun ini si Ibu Tiri. Nih faktanya ya. Lebih tua 10 tahun Ibu Tirinya. Umur 48, si laki ini 38. Ibu Tiri ini 48. Ibu maut ini ya. Si Ibu maut ini muka pengen gua keruk, pengen gua sambel muka lu. Nah si bapak ini ternyata tuh cuma karena duit. Bu, boro-boro kecintaan, dikit-dikit dia kabur, dikit-dikit dia pergi. Anak itu ditinggalin di rumah, dianya kemana-mana, nggak tahu juga. Kan suka kawin siri. Sama ibunya si Nizam aja dikawin siri. Kawin siri dia guys. Oke, ini gue ada video dari ibu kandungnya Nizam. Tapi sebelum aku buka video dari ibu kandungnya Nizam, ya. Siapa yang mau lihat videonya coba komen mau dulu. Udah pasti dipecat, tenang aja. Itu udah jadi tersangka sayang. Kalau udah jadi tersangka berarti bukti-buktinya masuk semua. Sudah tersangka. Bukti-buktinya masuk semua ya 8.000 orang lebih nih. Coba komen mau. Sebelum aku bukain videonya Nizam, ibu kandung Nizam, ada pengakuannya kan ibu kandungnya Nizam diundang sama pagi-pagi ambiar. Kita sama-sama saksikan tapi aku mau spill dulu barang boleh ya. Yang mau belanja coba, ada yang mau belanja komen. Ada yang mau belanja, Yuk 9.200 orang, ini udah makin naik nih. Tap layar dong, boleh dong 9.500 orang ini. Tap layar ini boleh dong sayang. Kompak-kompakin yuk kita masuk ke 30.000 yuk. 3.000 love dulu, 3.000 likes dulu yuk. Ya. Mamski siapkan waktu buat teman-teman. Kita pantau, kita kawal. Kalau bapaknya Nizam bisa ngancam netizen, kita netizen bisa lebih ngancam elu. Lu hati-hati lu. Lu gak usah ngancam-ngancam netizen. Lu udah dipantau ya. Lu udah dipantau, gak usah ngancem-ngancem. Dan gak ada orang yang benar-benar baik, gak punya salah, ketakutan sampai ngancem-ngancem netizen. Orang yang baik gak perlu ngancem netizen. Kenapa lu ngerasa terancam? Wahai bapaknya Nizam, kenapa lu merasa terancam? Hah? Kalau lu gak salah, lu diem-diem baik. Gak usah sok-sok ngancem kita lu. Negara aja ambruk sama siblings. Lu gak lihat contohnya, netizen Indonesia gerak. Itu yang di Rinjani, kita mau dihantam sama negaranya korban Rinjani. Ingat gak lu? Kita mau dihantam sama mereka. Kita hantam langsung diam. Itu kekuatan powerfulnya netizen Indonesia. Sedunia cuma kita satu-satunya yang paling kuat. Gak ada yang berani ngelawan netizen Indonesia. Tidak ada yang berani. Langsung tutup komen. Bisa tenggelam itu yang namanya akunnya orang yang ngelawan netizen Indonesia. Merinding nih gua ngomong kayak gini. Jangan main-main ya sama negara kita. Lu bapaknya Nizam sosok bawa temen lu. Udah kayak punakawan gak jelas, udah kayak sirkus. Lu sirkus gak jelas ya. Gua gedek banget. Oke. Bu, ayo bicarakan MBG. Lu aja, gua gak bicara politik di sini. Lu aja yang bicara MBG, buka aja akun lu. Gue bicara tentang kasusnya Nizam. Lain-lain akun, lain-lain pembahasan ya. Alah, geng motor. Nanti kalau udah turun azabnya Allah, gak ada lagi motor. Turun azabnya Allah, gak ada lagi. Jangan salah ya, ini bulan suci Ramadan. Kalau memang kamu gak bersalah, gak usah ngancem-ngancem. Orang yang ngancem orang lain itu adalah orang yang takut akan sesuatu yang dia tutupin. Oke, Ruli Morris. Thank you untuk rose-rose-nya. Thank you so much guys.
Oke. Goal achieve. Oke, ini gue update dulu. Yang mau naikin level boleh sayang. Oke, ini ada baru lagi nih. Ada baru lagi ya. Oke, maaf masih lagi halangan. Lagi bocor Eke. Iya, gue kesel nih karena bapaknya mendadak ngomong begini loh guys. Ini yang gue bikin gue kesel nih. Ini yang bikin gue kesel. Nih, ulang. Hubung sekarang di komenan banyak yang aneh-aneh. Tolong dipantau komenan-komenan itu. Jika kita bisa sikapi, setelah bisa diberes, kita sikapi. Siap, nanti kita gas. Setelah ini beres, nanti kita sikapi. Setelah ini beres, siap nanti kita gas. Apaan lu ngegas apaan lu? Lu mau ngegas apaan? Gas no di Polres. Ya, gas no di Polres. Tersangka satu-satu udah ditetapkan sebagai tersangka. Oke, sebagai tersangka udah ditetapkan. Itu bini lu udah jadi tersangka. Nanti bini lu akan bersaksi tuh. Akan bersaksi ya teman-teman di kepolisian ini. Polisi ini pinter gas LPG. Polisi ini pinter banget. BAP itu gak cuma sejam doang guys. Datang sejam pulang, kagak. Diudal-udal berjam-jam sampai botak. Aduh, diudal-udal. Tanya sini diputar lagi, muter lagi. Lipstiknya dari Temporian yang ini ya, yang Mirel, nanti gue masukin. Oke, spill lipstick sama ini guys. Mau dipantau netizen mau dipantau sama dia, bayangkan. Netizen mau dipantau nih. Hubung sekarang di komenan banyak yang aneh-aneh. Tolong dipantau komenan-komenan itu. Jika kita bisa sikapi, setelah bisa diberes, kita sikapi. Siap, nanti kita gas. Aduh, Papa. Apa sih? Tolong dipantau, nanti kita sikapi. Terus mau ngapain pantau tuh Polres? Pantau Polres. Kita gas, hati-hati loh. Kalian semua sudah di watch oleh Polola. Udah jadi tersangka Ibu Tiri. Nanti Ibu Tiri bakal ngomong. Polisi punya cara, bagaimana caranya mendapatkan informasi tanpa harus susah payah. Polisi punya metodenya, ya. Ruli Molis, thank you sayang. Udah imsak ya guys, udah imsak nih. Jangan makan lagi kalau Mamski lagi halangan ya, nih lagi halangan. Ruli berkah selalu sayangku ya. Iya, dia kerja tukang gigi keliling, ahli gigi keliling aja gayanya kayak begitu. Ya Allah. Sumpah gue bingung tuh sama tuh bapak.